Oke, kembali lagi di Outframe bareng sama gue, Fadi Iskandar. Ya iyalah, YouTube gue. Oke, untuk hari ini bintang tamunya, tadi udah sedikit denger ya suaranya. Hari ini bintang tamu gue, aktor muda, ganteng, berprestasi, pinter. Waduh, gila lengkap banget nih. Habibi. Dan single juga gue gak tahu single apa enggak. Nanti kita tanya aja langsung. Dan mungkin banyak orang yang selalu mengira bahwa dia ini mirip banget sama Zayn Maliknya Indonesia. Nanti kita cek ya benar apa enggak. Tadi kan udah lihat ya stock shot, photoshotnya kayak gimana. Tapi kalau gue lihat dia mirip banget sama teman gue, Reza Rahardian. Tommy Barahbah, apa kabar? Barakbah ya? Barakbah, yo. Barakbah. Oh ini yang tepuk tangannya agak kurang semangat ya? Iya. Gue semangat. Hari ini, Oke. hari ini nggak dapat nasi kotak, dapatnya bakso. Bakso Ya, sama konsumsi hari ini bakso. Konsumsi ya. Sama risol. Risol, the best risol ya. Gue tahu karena lu datang makanya gue pesen risol. Gue nunggu biar tetap hangat. Iya benar. Apa kabar Tom? Alhamdulillah baik Bang Fadi. Oke, Tom, lu sebenarnya tuh asli mana sih? Masalahnya gini, lu tinggal di Jogja nih ya. Tapi muka lu Arab. Lu tuh beneran Habibi gak sih? Sebenarnya gini, gue tinggal emang stay keluarga di Jogja. Dan orang tua gue Arab semua. Emang keturunan Arab. Jadi ya emang bisa dibilang gue ya emang orang Arab. Cuman yang tinggal di Indo gitu aja udah. Biasanya kan kalau orang Arab di Empang gitu. Iya sih, cuman ya karena ya keluarga gue udah lama sih Bang Fadi di Indonesia ya. Maksudnya Udah berapa turunan? udah berapa turunan jadinya ya udah jadi emang gue emang udah stay di Jogja gitu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Tommy, ini gue kemarin udah buka question box. Jadi gue nanya-nanya sama netizen tentang apa nih yang mau ditanyain ke Tommy. Oke, langsung aja gue bacain ya pertanyaan-pertanyaannya. Kok gue deg-degan. Ini bukan pertanyaan dari gue, dari Ya, netizen. lebih Mungkin di deg-degan. sini juga ada fans-fans lu juga yang nanya ini. Oke, ini ya, langsung kita mulai. Pertanyaan pertama. Dari Galuh Rizky 980. Dari namanya aja Galuh Rizky, berarti Apaan? namanya Galuh Rizky. Berarti lu tau dong, dia cewek apa cowok? Cowok. Cakep. Oke. Berarti otak kanan otak kirinya. Iya. Oke. Pertanyaannya, kenapa bisa manis banget bang? Manis. Kok gitu nanyanya? Ini bener kok tuh. Galuh Rizky 980. Kenapa bisa manis banget bang? Bener tanya. Gue gak improve ini. Terus gue harus jawab apa? Jawab kenapa bisa manis banget. Ya mungkin karena gue kebanyakan makan gula kali ya. Oke. Gitu aja kali. Masuk. Next. Dari Lis Yacrin. Tips gantengnya dong. Tips ganteng apa ya? Tips ganteng percaya diri. Kalau lu percaya diri, lu pede, lu bisa apa ya? Setidaknya beda. Lu ngerasa beda dari yang lain berarti lu ganteng. Beda daripada yang lain. Nah, misalnya kan kayak pada wajarnya umumnya kan kalau lu bisa muncul, lu bisa jadi sesuatu yang berbeda di lingkungan lu, berarti lu ganteng lah. Ganteng dalam artian dari ganteng banyak hal kan, misalnya dari sikap lah, dari apa ya, cara lu berbicara, cara lu menghargai orang, itu bisa dibilang ganteng. Perspektif ganteng lu tuh luas gitu ya? Iya, karena buat apa punya wajah ganteng tapi tidak punya akhlak? Ini baru. Ya enggak? Habibi, Gitu. Habibi. Iya Keren. Kalau misalnya cewek-cewek itu yang gue tahu tuh kalau zaman dulu ya, zaman itu, sebelum gue lanjut omongan gue, lu kalau teman-teman geng punya dong berarti, teman-teman tongkrongan lah ya. Ada. Biasa main tuh, lu mainnya sama itu lagi, Ada. Nah, itu teman-teman lu cowok-cowok semua apa campur? Banyaknya sih cowok sih. Cowok, ganteng-ganteng juga semuanya. Ya ganteng-ganteng dari berbagai macam Aspek. Biasanya kalau cewek-cewek nih biar makin cantik gitu kan. Dalam satu geng tongkrongan itu biasanya teman-temannya tuh nggak lebih cantik dari dia. Itu yang membuat dia makin lebih cantik. Iya, dia biasanya lebih menonjol. Iya, nggak tahu zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman-zaman pansos ya.
Pokoknya yang penting selama foto bareng, Instagram nge-tag gitu. Kalaupun nggak di-tag, yang penting fotonya ada di feeds-nya dia gitu kan. Iya. Oke, Oke, next. Dari Meli Hamidah. Gimana rasanya setelah lulus wisuda? Widih. Sarjana apa? ST, sarjana teknik. Ini ngeri. Makanya tadi gue bilang kenapa pinter, ganteng ya begini nih. Iya. Sarjana Teknik. Lebih tepatnya gue teknik mesin sih, Bang. Gokil. Jadi karena ya gimana ya, menurut gue kalau bisa dijalanin dua-duanya, kenapa harus milih satu? Jadi gue tetap kuliah dengan sewajarnya gue kuliah juga, tapi gue juga punya suatu kegiatan ya, syuting ya di dunia entertain lah, Ya. kita bisa bilang kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan, Bang? Gimana rasanya setelah wisuda? Setelah wisuda, ibaratnya kayak lo habis bayar utang, udah gitu aja deh. Kayak lo kayak nggak punya beban apapun kan. Apalagi kalau menurut gue, ya sarjana kan kayak gue bayar utang ke keluarga gue, ke nyokap bokap lah. Ibaratnya udah nggak punya tanggungan kan, anaknya udah S1 gini-gini. Jadi ya gue ngerasa ya bebas aja sih, kayak udah nggak ada beban gitu aja. Bukan beban, maksudnya bukan bebas. Iya, Bebas, paham. Cuman gue ngerasain tadi ketika lo bilang kayak rasanya tuh abis bebas dari utang gitu. Abis selesai bayar utang lah ya, beban dari utang, bebas dari utang gitu. Gue ngerasain kalau misalnya gue bebas dari utang tuh gue kadang-kadang hidup gue melarat, merana. Oh, habis. Ya abis. Oh, bayar utang. Udah ya, nggak ada simpenan maksudnya duit. tanggungan yang besar lah. Oke. Ya, jadi kayak lu kayak udah kayak dikasih es. Tapi kenapa sih lu ngambil sarjana itu teknik mesin lagi? Apa Ya. karena kalau cowok tuh harus yang kuliahnya tuh begini gitu? Atau apa sih yang ngebuat lu akhirnya memutuskan untuk kuliah di situ? Sebenarnya gue mengkuliahkan hobi gue. Jadi sebenarnya gue dari kecil dari bokap gue sih. Bokap gue tuh suka otomotif. Ya suka mobil lah lebih tepatnya. Suka mobil gitu. Terus nularlah ke anaknya. Gue cerita sedikit. Jadi gue cuma 2 bersaudara. Gue punya kakak laki. Laki juga. Umur? Beda setahun doang. Oh beda setahun. Jadi kakak gue lahir 97 akhir. Gue udah nongol nih 99. Pertengahan tahun 99. Jadi emang bedanya sedikit. Dan ya udah kalau kakak adik bedanya cuma sedikit kan. Temennya gue, temennya gue temennya dia kan. Ya udah terus punya bokap juga yang ya udah. Jadi ibaratnya satu frekuensi lah. Bokap gue suka, kakak gue suka, gue juga suka. Jadi apapun yang kita suka, ya udah. Nah apalagi udah ada punya hobi otomotif, ya udah kita main mobil kayak apa segala macam bareng-bareng. Sampai akhirnya gue aja bisa bawa mobil aja otodidak, nggak diajarin. Bener-bener gue kayaknya gampang nih gitu. Sampai akhirnya bokap gue bilang kayak udahlah kamu daripada papa punya anak 2. Yang satu udah ilmu sosial, masa yang satu ilmu sosial juga pas itu mau daftar apa sih? Ilkom deh masalah. Komunikasi. Ya gitu-gitu. Terus akhirnya bokap gue masuk punya anak 2, yang satunya dua-duanya sama. Yang satu apalah. Ya udah gue mencoba kan. Ya udah ternyata benar-benar diterima. Terus akhirnya ya udah belajar sampai sekarang. Berapa lama lu kuliah? Ya kepotong, kita anggap corona itu ya. Gue kepotong jadi gue 4 tahun 6 bulan. Oh karena pas COVID tuh sempat vakum dulu tuh. Jadi kan gue tuh masa gimana? Enggak Bang Fadi. Jadi bukan yang langsung online ya? Nah kalau langsung online sih enak. Tapi emang kampus gue aslinya udah ada online. Cuman karena di waktu corona itu gue udah bener-bener, gue semester lagi mau kerja praktik magang gitu. Terus habis itu gue KKN. Ya. Nah jadi kan nggak di Desa Penari tapi kan. Ya enggak dong, takut banget gue. Mending gak usah KKN gue. Itu jadi semua sistemnya kan jadi online kan Bang Fadi. Jadinya gue korban transisi lah. Oh, ngerti kan? Jadi ada 6 bulan jadi kok korban transisi ya. Dari offline berarti jadi misalnya online. kalau misalnya nggak ada masalah COVID-19 itu kemarin ya. Dan transisinya juga cepat, mungkin lu nggak ada penambahan lagi 6 bulan satu semester ya. Iya, makanya itu jadinya. Tapi ya udahlah, maksudnya buat pembelajaran juga, maksudnya sesuatu yang kita plan itu terkadang juga nggak bisa sesuai apa yang kita harapkan kan Bang Fadi. Tapi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Yang penting itu dulu deh. Gue mending alhamdulillah gue lulus, maksudnya nggak membebani. Karena gue kan anak terakhir kan. Kakak gue udah lulus. Gue cuma tinggal 1 ini doang, masa nggak bisa diberesin kan? Makanya udah.
Keren. Kumlot. Enggak. Cuman IPK-nya lumayan lah. Berapa tuh kalau boleh tahu? 3,3. Beda tipis sama gue. Lumayan lah. Gue 3,4. Tapi nyogok. Enggak, bercanda. Oke, next. Dari Bel Cukiten. Kebiasaan Tommy di rumah apa aja sih? Ya enggak lah Bang Fadi. Oh enggak ya? Enggak langsung. Langsung. Enggak, gue kebiasaan gue di rumah apa ya? Gue di rumah karena gue juga keluarga wirausaha kan. Jadi udah paling gue bantuin nyokap bokap gue. Kalau enggak ya udah sih paling gue mainan sama hobi gue juga di Jogja. Kalau Jogja kan gue malah kebanyakan bantuin orang tua, selebihnya itu ya udah mainan sama temen gue, mainan hobi, mainan mobil, balapan lah, apa segala macam gitu. Nih yang pengen gue tanyain, kalau misalnya kan gue ngeliat nih di Instagram lu kan, lu nggak cuman hobi misalnya main mobil nih, ya kan, apalah dimodif lah, terus kadang-kadang lu di sirkuit lah, gue nggak ngerti lu entah balapan race di sirkuit atau kadang-kadang gue juga sering lihat lu ngedrift. Jadi lu sebenarnya lu tekunin juga kah dunia balap itu atau cuman sekedar hobi aja nih? Tapi disupport sama orang tua kan? Jadi gini Bang Fadi, jadi kan awal ya biasalah kalau anak remaja lu bisa, maksudnya lu punya kemampuan atau punya kelebihan terus lu pingin nyoba, kan pasti ujungnya di jalan kan. Yeah. Itu pasti kan. Jadi akhirnya karena juga gue mendapat kesempatan juga, ada tim yang support juga, terus orang tua juga support juga. Jadinya ya udah, akhirnya orang tua gue support juga. Jadi gue drifting iya. Ini gue baru kemarin nyoba rally juga iya. Jadi sprint rally. Jadi ya udah, jadi orang tua gue juga nge-push. Maksudnya kamu kalau suka ya udah, lagi ada kesempatan punya waktu, ya udah hajar aja. Maksudnya karena nyokap gue juga darahnya racing. Maksudnya dalam artian kayak ya udah sana main, daripada maksudnya kalau orang tua gue tuh yang penting kalau kamu positif nggak apa-apa gitu aja. Apalagi anak laki gitu ya. Iya, makanya tapi bukan berarti lu hobi balapan gitu, lu kalau ngomong ngegas kan sama orang, enggak kan? Ya enggak juga Bang Fadi. Enggak lah. Enggak. Soft ya. Oke, gitu. Lanjut. Dari tab_tab. Kapan nikah? Kakak gue dulu, udah gitu aja jawabannya. Ya, paling gampang ya. Paling gampang. Oke, ini berikutnya. Oh, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Dari Ali Katsasa. Kak Tommy masuk dunia entertain itu dulu gara-gara apa? Nah, sekalian cerita deh lo. Panjang pasti kan lo cerita itu. Jadi gini. Awal mula gue terjun di dunia entertain itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang emang gue arahnya ke situ sih Bang Fadi. Jadi emang kalau boleh jujur tuh gue berarti SMP SMA deh, di range itu tuh gue tuh anaknya pemalu banget. Kelihatan gue tahu. Sangat, ya makasih Bang Fadi. Pemalu banget. Jadi gue emang ya gue ibarat gini, suruh guru ke depan suruh ngomong tuh gue nggak berani. Gue pemalu itulah. Sampai ada satu momen dimana SMP tuh berarti SMP gue punya sahabat, dia seneng foto model. Sahabat seneng foto model. Jadi sahabat lo anak SMP juga. Anak SMP, dia suka foto. Misalnya foto model biasa, misalnya kayak ada launching motor, apa kan ada lomba fotonya tuh. Nah kita ikut di situ. Jadi kita di situ kayak bocil sendiri lah. Yang lain kan pada senior kan. Kita belajar di situ. Udah satu waktu itu gue ya ngomong sama nyokap gue, mah lagi seneng ada foto-foto gini dong, gini. Gue dikasih fasilitas kamera tuh, dibeliin gue. Langsung. Kamera apa sih Bang Fadi, cuma asal DSLR aja lah. Masih ingat gak lo kamera apa waktu itu? Nikon D3200. Ya, oke. Nah itu habis itu udah yaudah deh, dari situ gue tekunin kan, ada foto model apa, terus gue belajar foto, terus ya apapun lah, karena gue emang suka mencoba kan. Tau gitu lo tadi fotoin gue ya? Ya besok, nanti habis ini kita coba. Oke. Terus habis itu udah kan ada beberapa, terus ketemu ini MUA ya, yang biasa make up. Ya, makeup artist. Nah dia bilang sama gue,
Tom, kamu ngapain ngefoto? Dia bilang gitu. Udah kamu aja ngaku foto mau nggak? Kata MUA-nya? MUA-nya bilang cewek. Gitu. Cowok. Ya kan? Gue ya maksudnya ya udah kan di dalam dunia gitu kan pasti gue juga mikir kayak cuma yaudah cuma gue iyain doang. Okay. Udah habis dari situ beneran Bang Fadi ternyata di Jogja tuh kan adalah kayak foto busana muslim. Ya, nah, gitu-gitulah. Pokoknya brand-brand apa aja tuh modelnya tuh rata-rata itu lagi. Nah, kan gitu-gitu aja kan cuma kayak roda berputar kan, itu lagi terus. Gua, yaudah yuk foto model apa? Busana muslim gini-gini. Yaudah lah, gua cerita sama nyokap gua nggak mau. Wah, apaan sih ini? Akhirnya udah dicoba aja. Nyokap yang support. Nyokap, udah nggak ada ruginya nyoba, enggak ya udah. Yang penting kamu coba aja. Ya udah kan. Akhirnya gue nyoba tuh. Taunya Bang Fadi yang gue foto itu fotonya foto billboard buat satu Jogja Bang Fadi. Buset. Jadi misalnya ada persimpangan, foto gue segede gaban nih. Gue tahu di Jogja. Tahu kan? Billboardnya gede-gede. Adalah busana muslim, tahu kan? Tahu. Itu. Terus nah, soalnya gini, kalau di Jakarta mungkin gue nggak tahu ukuran size billboard ya. Nah, cuman kalau di Jakarta tuh billboard itu walaupun gede, kelihatannya kecil. Kenapa? Di sekitarnya gedung-gedungnya lebih gede. Nah, kalau di Jogja ya, kalau lu jalan-jalan ke Jogja, itu billboard kerasnya gede banget. Kenapa? Billboardnya nggak terlalu tinggi. Gedung-gedung sekitar juga cuman lantai satu. Jadi ibarat jalan segini, billboard itu segede. Nah, bisa kebayangkan itu muka lu semua. Nah, lu bisa membayangin Bang Fadi. Gue di situ, gue setelah foto terus naik kan si ininya, gue malunya, gue naik mobil nih, naik motor gini, gue malu, gue maksudnya, aduh gue apa ya kayak di hati gue tuh kayak gue nggak mau kayak gini, awal tuh kayak gitu. Dulu laki banget soalnya ya. Maksudnya ya udah sih umur segitu kan emang lagi pinginnya main aja. Dan basicnya juga pemalu. Iya, jadi gue emang nggak suka tuh terlalu jadi attention orang semua kalau lo tuh gue nggak suka. Nah dari situ udah berlanjut Bang Fadi. Ada lagi ini bimbingan, kayak bimbel gitu, ya gede lah. Gue disuruh jadi foto modelnya untuk website, billboard dan segala macamnya. Apapun. Tapi lu dikasih bimbel gratis di situ. Sampai lulus. Wih. Apa gila. Gue boleh tahu? GO. Bukan. Primagama. Oh, Primagama. Ya, gue sampai lulus. Gue gak sanggup tuh bayar itu mahal. Ya gue sampai lulus. Sampai gue di kelas sampai. Ya maksudnya lu kan biasanya itu kan ada sesuatu yang diberatin karena lu bayar mahal kan. Kalau lu gak bayar gitu di kelas gue gini doang. Yaudah. Karena kan ya gimana sih Bang Fadi udah saking bosennya kan. Iya. Yaudah sampai dan gue itu buku paket semua sampai segede gaban semua muka gue. Jatohnya lu bukan cuman foto model cover doang dong, lu brand ambassador. Nah, berarti orang Primagama tuh pengen lu juga selain ganteng lu juga harus pinter dong karena lu lulusan situ kan. Nah, ya kasarnya kayak gitu. Tapi kan zaman segitu kan gue nggak tahu ya, maksudnya sekarang ada kontrak, ada ini kan yang nggak tahu kan, tahu-taunya ya udah gitu-gitu aja. Udah. Itu terus itu waktu pas jadi model bimbel itu umur berapa tuh? Sekolah kelas berapa? Itu udah SMA atau masih SMP? Kayaknya SMP kelas 3 mungkin ya. Oh, berarti masih SMP kelas 1 kelas 2 ya lu jadi foto kelas 2 kelas 3 lah. Model billboard itu ya. Oke, terus. Udah. Terus habis itu udah kan naik nih SMA. Naik SMA itu masih tuh langsung terkenal satu sekolah. Iya. Yang di billboard nih, gitu lah, ngerti kan? Ya udah kan coba. Wih, ternyata beda ya. Kalau di billboard gede, aslinya kecil gitu kan. Ya gitu-gitu. Terus habis itu udah ada lagi Bang Fadi foto di adalah daerah Klaten, Jogja kesana lagi di Prambanan. Itu baju apalah biasanya di mall-mall gitu-gitu. Muka gue sampai kayak gue maksudnya ya oke, cuman gue masih belum pede dengan diri gue siapa, ngerti gak sih? Tapi dapat duit dari kerjaan itu. Dapat. Tapi lunya masih tetap walaupun udah billboard untuk segede itu gitu, terus untuk bimbel segala macam brand ambassador, tapi lu masih belum pede kalau muka lu tuh dipampang. Gue masih nggak, ya mungkin karena masa anak baru gede juga kan ya, maksudnya kan masih banyak print plan ini ya itu
jadi kalau gue step gue kayak gitu, gue nanya ke nyokap gue yaudah kamu harusnya, yaudah kamu, ya intinya nyokap gue tuh mempercayai, ya kamu bisa, kamu ini. Sampai akhirnya ada satu waktu nih Bang Fadi di 2015 kayaknya, ya pokoknya SMA kelas 2 deh, ya itu gue adalah skincare di Jogja gede, Natasha. Nah dia buat brand ambassador. Muka lu lagi? Enggak, buka ini ajang pemilihan gitu. Nah, kayak Abang None gitu. ya tapi kan se-Indonesia nasional kan. Nasional. Udah, terus ditawarin tuh. Ayo Tom ikut ini. Itu SMA ya? SMA. Terus gue apalagi nih, gue bilang nggak mau gue, kok makin serius, gue bilang kan. Nih kok makin yang nawarin siapa nih yang nawarin? Kan temen lu apa atau yang biasa nawar ya kayak agensi ya kayak agensi gitu. Cuman kan gue nggak ikut agensi kan, karena emang gue sama nyokap gue kan. Jadi dia ngasihin tuh ke nyokap gue, nih bu anaknya suruh ikut ini aja, segitu gitulah. Ya udah terus gue, ayo dek ikut, kan gue udah mah panggil dek kan. Ayo dek ikut. Apalagi nih mah nggak mau. Ini kok makin serius sih, gue bilang. Udah, itu jawabannya gitu lagi. Udah, dicoba aja. Kalau masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nyoba. Jadi yang diinget di gue sekarang, setiap apapun yang gue coba ya gitu. Kalau bisa ya udah, kalau enggak ya udah, nggak ada ruginya, ngerti gak sih? Ya udah, terus gue kayak ya udah daftar sendiri nih, bener-bener yang lain kan sama agensi atau apa kan. Gue cuma sama nyokap gue cuma gini, tanda tangan, udah kayak masukin anaknya ke sekolah aja. Ngerti gak sih? Cuma oh ya oke. Dah. Terus ada seleksi kan? Di filter kan? Filter. Ini untuk region Jogja dulu berarti? Atau udah dikumpulin nih. Oh, berarti semua base-nya nasional itu di Jogja ya? Udah dikumpulin nih. Gue inget banget tuh. Gue yang seleksiin Ferry Salim. Udah gini. Oh ya. Kamu umur berapa? Ya gue masih bocah tadi. Umur gini. Kan gue tuh pas itu masuknya teen. Ya. Kan ada men, teen. Nah gue teen tuh. Udah selesai pulang. Panggil. Oh ya, anak ibu masuk. Gue masih SMA tuh. Dah karantina 4 hari. Oke. Bolos sekolah gue. Oke. Dah dari situ tahunnya menang. Menang juara, karena skincare kan perempuan. Ya. Yang dimenangin yang perempuan. Tapi gue nomor 2, jadi gue juara 1 lakinya. Oke. Dari situ gue udah kayak kok begini ya, gue bilang. Nah dari situ kan ya udah kan, karena emang acaranya kan disiarin di salah satu stasiun TV kita besar, terus ada Judika, ya rame lah di situ. Ya udah dari situ kan banyak agensi dari Jakarta, Bandung, semua sih, manajemen artis, semua manajer segala macem. Dari situ deh gue ketemu yang sampai sekarang. Ya udah dari situ terus gue dibawa ke Jakarta, gue casting, gue terus udah. Jadi gue kalau boleh cerita sedikit, bener-bener gue dari mulai sampai gue ke Jakarta tuh nggak nyampe 5 bulan. Nggak sampai 5 bulan. Dari lo SMA itu ya? Iya. 2015 tuh. Dari habis pemilihan itu sampai itu tuh nggak nyampe 5 bulan. Makanya gue tuh maksudnya gini, di satu sisi gue ya mungkin banyak ya, bukan berarti gue gimana, tapi banyak kan ya udahlah Bang Fadi, banyak kan orang yang pingin setahun 2 tahun belum apa-apa. Tapi yang gue syukurin tuh nikmat Allah tuh ngasih gue tuh semudah itu Bang Fadi. Sampai bener-bener sampai maksudnya alhamdulillah bisa di posisi yang nyaman, terus kemudian juga banyak teman-teman yang support juga, ya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Gokil. Gitu. Jadi yang bisa gue sharing ke teman-teman tuh itu. Kalau bisa ya udah, kalau nggak dapet ya udah, nggak ada ruginya. Itu yang dari nyokap gue yang selalu gue inget sampai sekarang. Jadi gue nggak pernah ada kata nggak pernah mencoba. Gue setiap apapun gue coba. Sebentar, tapi waktu pas lu ditawarin sama kan lu akhirnya muka lu udah dikenal nih sama banyak orang kan. Diajakin ke Jakarta lah untuk casting.
lu tahu akan casting apa gitu. Dijelasin bahwa lu nanti mau casting film kah, sinetron kah, atau casting untuk photoshoot kah, untuk apa kayak gitu. Jelasin. Jadi gue pas waktu itu gue kan ke PH Bang Fadi, gue casting ke ini. Nah tapi di saat itu lu udah percaya diri ketika lu udah menang. Gue nol. Gue belajar. Jadi gini Bang Fadi, yang gue sampai detik ini acting atau apapun tuh nggak pernah belajar di sekolah acting lah. Gue belajar dari pemain, dari sutradara, dari coachnya, dari apa. Jadi emang bener-bener apa ya Bang Fadi? Gue pingin belajar sesuatu itu apa ya? Bukan gue nggak mau sekolahnya, tapi gue ngerasa gue terpacu dengan ada orang yang senior di lingkungan gue gitu Bang Fadi. Oh jadi lu lebih seneng atau lebih gampang belajar sama orang yang udah pengalaman dibandingin lu harus sekolah lagi gitu. Kayak misalnya apa ya, ada pemain nih yang lebih senior, gue pasti duduk sama dia, gue nanya ini gimana caranya gimana. Kalau ada coachnya sih enak ya, kalau terkadang kan ada yang nggak ada coachnya kan. Iya. Jadi kita ya udah ngobrol apa, dan gue emang kasarnya gini, gue lebih baik diomongin bodoh dan gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak apa-apa daripada gue yang diterimanya wah lu sok tahu padahal nol. Jadi gue selalu merendah di setiap job yang gue dapat, karena apa ya, di posisi gue merendah itu gue nggak pernah apa ya, gue mendapat apapun, ngerti gak sih? Kayak gue merespek orang, gue direspekin. Jadi gue menghargai walaupun itu anak, maksudnya pemainnya lebih muda dari gue, tapi gue nggak pernah ngerasa gue lebih senior daripada dia. Jadi gue tetap belajar lah. Gila, gokil ya. Integritas lu terhadap siapapun lawan mainnya dan juga dunia yang lu lakonin dengan yang super cepat itu, ternyata lu punya mental yang secara nggak langsung notabene udah siap gitu ya. Iya, itu karena yang diajarin di keluarga berarti ya. Harus ya, alhamdulillah hati sih, kayak iya. gitu. Karena ya maksudnya gimana ya Bang Fadi? Kalau Bang Fadi, ya gue kalau cerita gini Bang Fadi juga pasti ngalamin kan. Maksudnya kayak titik dimana lu bener-bener lu orang tahu lu bakal jadi, tapi orang nggak mau tahu, lu nggak mau nerima lu lah. Ngerti gak sih Bang Fadi? Kayak lu dijatuhin sama orang-orang di lingkungan, kayak ini siapa sih anak baru? Ini gitu Bang Fadi. Gue pernah di posisi itu banget tuh. Lu pernah di posisi itu, padahal lu digampangin banget ya karir lu ya. Iya. Berarti lu kalau misalnya bisa gue singkat perjalanan hidup lu adalah lu nggak sengaja dari foto model, terus langsung berlanjut ke dunia acting. 5 bulan lu udah di Jakarta. Semenjak itu. Udah udah dapat sinetron gue. Walaupun belum ada dialognya. Wow. Dan itu gue inget banget. Gue 1,5 tahun casting gue gak pernah dapet man. Itu, dan Bang Fadi harus tahu, itu sinetronnya gue belum casting. Dan lu gak pakai casting? Emang beda ya kalau muka ganteng sama yang biasa-biasa kayak gue. Gue casting 1,5 tahun gak dapet bro. Makanya Bang Fadi gue percaya, nih ya, kalau emang udah di jalannya dari Tuhan, lu mau nolak tuh nggak mungkin bisa. Lu mau ngapain, kalau udah nih lu udah gini, lu yakin beres semua. Gue Bang Fadi, gue casting ya. Gue lagi baca. Gue nggak tahu gue jadi siapa, gue ngomong apa, gue nggak tahu Bang Fadi. Terus yang pada casting kan lagi pada casting di samping gue gini kan, di depan gue. Gue cuma ditepuk gini di belakang. Ya, terus gue ngeliat gini. Gue nggak tahu ini siapa, ngerti gak sih? Oh gue cuma ya bocah. Oh iya. Dan itu gue pas itu masih medok Jogja. Gue ngalamin. Medok Jogja, semedok itu. Udah ditepuk gini doang, terus gue cuma iya gitu. Udah yang main ini aja gitu. Lah, gue belum ngapa-ngapain nih. Makanya gue sinetron belum ada dialog ya karena itu. Karena gue masih medok Jogja, gue masih belajar. Jadi pas lu dipilih, lu dites acting, ternyata lu medok banget, gak sesuai karakter, akhirnya lu disuruh diem aja. Suruh diem aja. Itu kan, lu bisa bayangin gak sih Bang Fadi? Lu di TV tapi lu gak ngomong. Kan pressure-nya kan gila kan. Lu, ini apaan, patung kali ya? Kan gitu kan. Wah maksudnya, gue makanya ya bersyukurnya tuh sebelum terjun di dunia begini, mental gue udah ada dulu.
Jadi kayak mau dipak. Jadi sebenarnya apa yang lu dapat dengan segala kemudahan itu ternyata untuk lu itu nggak cuman kemudahan ya. Itu banyak rintangan yang lu harus hadapi di situ. Bukan rintangan lagi Bang Fadi. Apa ya? Gue bisa bilang ya itu di saat sesuatu yang instan itu juga belum tentu prosesnya instan Bang Fadi. Ada ya konfliknya, ada yang nggak suka sama lo, ada yang mungkin waktunya instan. Tapi problemanya juga instan. Jadi pack banget mungkin ya. Semua jadiin satu. Lo ada yang misalnya ada beberapa yang nggak suka sama lo, ada yang melihat lo sebelah mata, ada yang ya gitu lah Bang Fadi. Ada yang cuma ya namanya orang nggak suka kan banyak kan nih Bang Fadi. Banyak ya. Berarti itu termasuk pengalaman buruk lo juga dari dunia entertainment ya berarti ya. Sampai ribut. Oh pernah juga? Apapun. Pukul-pukulan nggak? Gue dipukulin ya. Lu salah lu apaan cuy sampai dipukul? Ya gue menerima aja. Nggak, sorry, gue nggak tahu nih. Lu waktu itu pas itu masih SMA atau udah masuk semester 1 kuliah? Itu produksian apa? Itu SMA oh enggak, kuliah semester awal kayaknya. Lu dipukulin waktu lu di Jogja apa lu di Jakarta? Udah di Jakarta, lagi syuting. Salah lu apa sampai dipukulin? Ya itu yang tadi gue bilang. Jadi ada beberapa orang itu yang nggak suka ketika ada orang yang mau naik, karena dia intinya dia nggak mau digantiin posisinya lah. Astagfirullah. Ada yang kayak gitu ya? Ya ada lah Bang Fadi. Apa? Ya kayaknya bukan dunia entertain juga deh Bang Fadi. Kayaknya semua deh kayak gitu. Oh ya. Kayak pengen menjatuhkan gitu loh. Ingin menjatuhkan ya nggak sampai digebugin gitu loh. Iya. Terus lu nggak ada yang jagain lu, misalnya manajer lu, agensi lu, atau sutradara, atau apa gitu yang di production house itu? Gue lebih ini sih Bang Fadi, lebih apa ya? Kalau ya penyakit hati tetap ada, mesti kayak nggak suka sama dia. Tapi yang gue terima gini aja Bang Fadi, Allah tuh nggak diem kok, ya gitu aja. Jadi sebelum gue nggak usah dengan cara gue balas dia lewat fisik, Allah tuh lebih ngerti kok balasnya dengan apa. Karena menurut gue kalau main fisik tuh hanya kepuasan kita aja kan. Dia juga kalau misalnya gini, sesuatu ribut terus salah satunya nggak ada yang ngalah kan, nggak mungkin ada yang saling ngalah kan Bang Fadi. Tapi waktu sebelum digebugin itu lu sempat kayak lu nggak mungkin dia tiba-tiba main narik lu dipukulin kan? Enggak, gue nanya kenapa, gue salah apa. Gue nggak membuat sesuatu kesalahan, tetapi ya menurut dia gue membuat kesalahan karena alasannya karena apa? Dia merebut posisi, nggak ngerespect dia, gitu lah Bang Fadi. Nggak jauh-jauh dari cowok ini. Iya. Jadi ya berapa orang lu sama berapa orang dipukulin? Ya enggak. Jadi emang kecil aja, cuma orang-orang itu aja. Tapi selepas dari itu gue juga nggak terus gimana Bang Fadi. Gue cuma yaudah, ngerti nggak sih, cuma menerima dan yaudin. Nah sekarang orang ini masih di entertain juga dia kerja atau gimana? Duh nggak tahu deh Bang Fadi. Siapa sih? Nggak tahu deh. Gue nggak mau nyebut. Nanti aja off kamera. Ya oke. Tapi gue paling lu tahu dan lu kaget paling. Oh my god gitu kagetnya gue. Itu. Wah gila keras juga ya dunia entertain ya. Iya tapi setelah itu gue nggak menyusutkan. Dan lu nggak ngebalas juga. Gue nggak menyusutkan hati gue, ngerti gak sih? Gue malah makin buktiin aja gimana. Oh cara itu ya. Karena pokoknya kalau menurut gue tuh apa ya Bang Fadi, kalau misalnya kita dipandang sebelah mata tuh kita nggak usah balas dia dengan hal yang serupa, kita balasnya dengan karya, dengan apa yang kita bisa apa sih lebih keren. Gila, gokil, salut gue. Gitu. Ada nih pertanyaan juga nih, titipan dari beberapa netizen dan juga anak buah gue nih. Tanggapan dong mengenai seorang Tommy Barahbah ini disama-samain sama Zayn Malik dan juga Reza Rahardian. Tanggapan lu sendiri gimana kalau disamain sama mereka-mereka? Kalau disama-samain sih gue nggak negative thinking ya. Maksudnya yang disamain kan sama orang yang baik-baik nih. Maksudnya
yang sukses, yang karyanya juga bagus. Gue sih enjoy aja. Gue nggak terus gimana. Cuman terkadang ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin kayak dikiranya gue pernah Bang Fadi sampai dijudge. Padahal bukan gue. Apa nih? Ya kayak misalnya kayak kemarin nih, Reza kan ada yang Tayangan putus. Gue. Dasar lu ya tukang selingkuh. Nah, gue gitu. kayak, maaf Bu, saya bukan Reza Rahardian Bu. Saya bukan Reza Rahardian Bu. Serius? Iya. Wah gila. Maaf Bu, saya bukan Ini di mana? Jakarta apa di Jogja? Jogja. Wah. Maaf Bu, saya bukan Reza Rahardian Bu. Saya adiknya mungkin Bu. Terus gimana, ibunya malu gak? Bukan Bu, saya bukan. Gue bilang gitu. Lu posisinya waktu pas lagi diomelin kayak gitu lu lagi sama siapa? Gue lagi di mall Bang Fadi. Waduh. Satu mall pada nengok ke lu semua Ya dong? Bu, enggak gitu juga. Dia cuma kayak, ini yang suka selingkuh. Gue, ada apa dengan gue? Gue ngapain gue bilang? Gue kira kan mungkin gue pernah deket sama anaknya atau siapa kan. Tapi gue gak tahu nih ibu siapa. Gue bilang, ini siapa? Jadi bilangnya gitu. Gue pakai, Bu, maaf Bu. Bukan itu yang ibu maksud mungkin. Bukan saya. Oh, lu langsung nangkep ya? Iya, langsung nangkep. Bahwa dia ngira bahwa lu adalah Reza Rahardian gitu. Iya, gue bilang, ibu, ya gue nanya, Bu, enggak, saya itu habis nonton ini Mas. Tapi dia nggak ngomong. Habis nonton, nggak tahu dia kan putus apa. Gue bilang, ini lagi nonton putus nih. Gue bilang, bukan Bu, saya bukan Reza Rahardian. Gue bilang, habis itu, iya. Aduh maaf ya Mas ya. Udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Gue bilang, apaan gue? Gue salah jadi apa? Jadi kalau misalnya gue bilang disama-samain sama Reza Rahardian tuh ada seneng ada enggaknya ya. Ya kalau lagi nggak senengnya begitu ya. Kalau lagi casting, udahlah mukanya kayak Reza Rahardian gitu kan. Pakai aja Reza yang udah mateng. Kalau enggak misalnya PH-nya nggak sanggup bayarin gitu. Wah, mirip Reza Rahardian, udah lu aja deh, masih murah gitu kan. Tapi kalau di kejadian di mall itu apes loh kayaknya. Itu apes ya. Tapi gue nggak, maksudnya balik lagi ke tadi ya. Gue nggak terus ngerasa kayak gimana sih. Gue lebih, ya gue enjoy. Gue pernah Bang Fadi. Ini gila sih. Wah ini ada lagi. Lu harus, wah ini parah banget. Gue kan lagi sering banget tuh. Karena gue sering ke Jakarta, tapi kan gue PP Bang Fadi. Iya. Dari Jakarta beres, udah gue balik ke Jogja. Jadi apapun kerjaan di Jakarta beres langsung balik ke Jogja. Pas itu kan Halim kan masih Aktif. Ya udah gue disitu kan karena saking seringnya PP situ kan ya jadi pada hafal kan gini. Tapi hafalnya kan cuma hafal karena gue nggak tahu maksudnya gue main film atau gue main apa kan nggak tahu kan. Karena mukanya sering muncul di Halim. Nah gitu aja. Pernah Bang Fadi, gue muncul di Line Today disama-samain. Bener-bener foto gue diumbar semua. Ini sama Zain, ini. Gue kan kayak, apaan nih? Rame banget kan yang ngirimin gue. Habis itu yaudah, gue juga, yaudah cuma gini dong. Yaudah, gue pas tuh lagi balik dari Jakarta ke Halim. Lagi check-in. Gue inget banget tuh, gue pakai apa ya? Citylink nih. Nah itu satu sederet check-in Citylink itu teriak-teriak Bang Fadi. Teriaknya apa? Gigi Bang Fadi. Kesurupan. Enggak, ini. Gitu. Itu satu deret gue kayak kan gue selalu biasa kan pakai topi kan gue. Ya kayak gini kan pakai topi kan gue. Gue pakai topi. Lari gue. Karena itu segitu dikira, ngerti gak sih ada apa kek, kejadian apa kek. Itu padahal cuma karena satu cewek itu teriak-teriak. Dan lu ngeh itu lu yang dituju? Iya itu ya, dia ngomong, itu yang di line. Gue kayak, wah ribet nih. Nggak bisa gue. Tapi lu sempat lihat nggak ceweknya cakep-cakep? Ya, ya udah Bang Fadi maksud diomongin. Makanya lu kabur. Ya gue kabur. Langsung pesawat gue langsung lari gue. Itu kocak betul, hal paling kocak. Karena gue kan kebiasaan gue Bang Fadi, gue itu selalu pesawat terakhir. Malam. Wah gila, lu udah masuk Line Today, mestinya Instagram lu centang biru. Coba nih Instagram, tolong dong. Iya dong. Dibiruin Instagram dia. Kasian loh ini. Mau promo film soalnya kan bentar lagi. Iya makanya, itu gue udah nyoba sih. Tapi enggak, gue tuh curiga ada something wrong sama nama gue juga kan. Gue ada kesalahan pengejaan lah. Gue sama kakak gue tuh kan namanya sama. Cuma beda depannya doang. Depan sama belakang beda ding. Tengahnya sama. Cuman tengahnya beda. Kalau gue Muhammad pakai O. Kalau abang gue Mu. Tapi kebalik.
Ngerti gak sih? Jadi nama gue jadi nama abang gue, nama abang gue jadi nama gue. Salahnya salah siapa? Gak tahu gue. Gue nanya ke nyokap gue, mah kenapa sih harus dibedain? Mu sama mo bedanya apa? Nah, apa tuh kata nyokap lo? Nyokap gue juga gak bisa jawab. Iya, mama juga bingung. Ya udah gak ada jawaban namanya begini. Oh, tergantung siapa yang nulis akte kelahirannya itu Iya nanti. kan. Mo udah gitu doang. Oke. Nggak tahu deh tapi. Gue soalnya pas ngurus paspor di masanya Bang Fadi. Sampai detik ini. Udah beres. Tapi lu udah punya paspor? Paspor gue udah beres. Jadi pas Udah yang di tangan sekarang? Udah. Oh ya udah, nanti udah bisa tuh. Jadi yang kemarin dimasalahin. Loh, kok kamu KTP, akte sama paspor beda semua? Gue kaget kan. Beda apanya gue bilang. Cuman Iya. huruf O sama Ternyata U doang. cuma O doang. Gue bilang. Gue nanya, beda apanya, Pak? Oh, ini. Oh, iya beda. Ya udah KTP-nya gue benerin. Iya. Kan kita ngacunya ke akte kan. Betul. Ya udah gue benerin semua. Ijazah gue salah. Ya udah tapi gue udah. Ya udah gitu. Ya udah mau apa lagi? Mau apa lagi? Ya udah. Tapi kan kalau misalnya dilihat nih karya lu kan juga udah mulai banyak nih ya. Usia lu juga masih muda banget. SMA udah di Jakarta, sekarang lulus kuliah juga, kerjaan juga makin banyak. Ada ini gak sih perubahan dalam hidup lu ketika lu ada di dunia ini? Oh, Yang pasti. ketika dulu yang lu cuman main doang sama temen-temen lu, terus sekarang lu dihadapkan sama dunia kerja yang sekarang seperti ini dan lingkungannya juga beda juga. Ada impact gak sih? Baik atau buruk terserah deh. Ya, yang Yang jelas lu rasain. impact yang pertama kan gini Bang Fadi. Ibaratnya gue jadi apa ya? Jadi gue kayak dimanapun kan gue membawa nama keluarga gue kan. Ya. Jadi gue jadi kayak paling menonjol kan di keluarga. Jadi itu yang pertama kali sih. Itu kayak impact ke gue nya kan kayak aduh, gue harus lebih Marga apa aware. marga? Gue barakbah. Barakbah. Gue harus lebih menjaga lah. Dalam artian cara ya kayak gue ya lo gimana sih Bang Fadi? Kayak misalnya lo satu keluarga besar, tapi lo paling menonjol sendiri kan. Oh gue ini. Jadi ya itu dampaknya yang paling pertama itu gue harus lebih hati-hati, lebih misalnya lebih misalnya kayak pergi kemana atau apa, bersikap sesuatu yang lebih sewajarnya, lebih ini. Jadi ya karena gue lebih suka menjaga lah gitu. Terus kalau sama teman-teman ya apalagi Bang Fadi, sama teman-teman kan mesti teman-teman kayak gitu kan. Tapi kan gue bisa menempatkan diri lah. Kalau gue kalau gue bisa bilang gue sendiri ketika gue let's say di Jakarta, gue jadi Tommy Barakbah. Tapi kalau gue di Jogja, ya gue udah jadi Tommy-nya anak-anak aja. Oh, gue pikir Tomski. Nah, Gitu. mau orang mau ngapa, gue lebih kayak gitu sih Bang Fedi. Jadi kalau misalnya pas di Jakarta ya gue memposisikan diri gue, misalnya lagi ada kerjaan, lagi ada apa ya gue. Dalam artian ya menjagalah gitu Bang Fedi. Tapi kalau lagi di Jogja atau lagi sama teman-teman, apa ya udah gue jadi diri gue yang lo kenal gue dari awal. Ya tidak merubah diri lu bahwa gue artis nih sekarang, gue aktor nih sekarang. Lu nggak ngerubah itu kan. Enggak. Gitu. Karena gue Sedangkan di Jakarta juga lu nggak gitu. Lu cuma menjaga nama, jangan sampai ya kan. Gitu. ya lebih menjaga nama lah. Dalam artian nggak terus nanti tiba-tiba ini ternyata Tommy ini ada omongan ini. Iya, Nah kan itu maksudnya jangan dong ya. Nah, Minum dulu, ini bukan alkohol, tenang Iya, aja aman. iya. Lu nggak minum alkohol kan soalnya? Enggak. Air putih sama kayak gue. Gila. Tommy yang banyak ngomong, gue yang aus. Seru banget Iya. hidupnya. Gitu. Ternyata gue pikir yang instan-instan tuh seneng ya hidupnya. Ternyata nggak ternyata juga ya. Enggak, yang instan tuh cuma mie Bang Fadi. Betul. Iya. Enak tapi ya. Enak tapi ya. Benar. Iya. Apalagi hubungan instan. Iya. Udah punya pacar belum sih lu? Untuk sekarang ada. Masih. Kelihatannya kok kayak nggak mesra gitu sih di Instagram. Iya sih. Gue lebih menjaga. Dan artian gue nggak terlalu suka hubungan yang dipublish juga sih. Biasa-biasa aja lah gue. Enggak, dulu lu sebelum banyak project film tuh kayaknya sering posting bareng gitu. Posting nggak? Masa sih? Serius posting nggak? Gue kalau posting emang nggak. Karena emang dari diri gue nggak terlalu suka. Maksudnya pacaran yang dipublish gitu-gitu sih Bang Fadi. Emang ya udah bebe aja. Ini sih kayak udah gitu. Tapi dari cewek lu itu kayak, sayang kok kamu, dipanggilnya apa sih? Abah? Habib. Habibi? Apa ya? Bi paling. Bi kan? Ya kan bener kan Bi kan? Bi, kok aku gak pernah diposting sih kan kalau zaman sekarang gitu kan. Lu gak Dia- pernah diposting di feed,
beneran gak tuh pacaran? Gitu. Dia ini juga sih Bang Fadi. Satu juga pemikirannya sama juga. Maksudnya nggak terlalu suka yang terus di Umbar-umbar. karena kalau menurut gua ya apa ya Bang Fadi, sesuatu bisa switch gitu aja sih. Maksudnya kayak tiba-tiba putus. Kan nggak tiba-tiba ada terus nggak ada, kayak iklan doang kan gitu. Gue nggak suka sih kalau pacaran yang babis-babis. Ini ketemu sama pacar lu yang sekarang ini apa? Teman satu kuliah, teman satu sekolah SMA atau apa? Teman pas gua di set Set di mana? pas gua ini stripping. Oh. Pemain juga dia? Enggak, bukan pemain, Bukan aktris? bukan. Gimana tuh bisa? Ya gua lagi ya syuting kan ini, terus dia Di Jakarta? Jakarta. Oh dia bukan orang Jogja? Bukan, orang Jakarta. Oh pantesan pas lulusan kemarin dia gak datang ya? Tapi dia dia kerja di Jogja mah, keterima kerja di Jogja mah. Oh gitu. Karena biar dekat sama lu. Ya enggak juga, Enggak juga. Dia nge-play di Jakarta, keterimanya di Jogja. Oh emang udah jodoh berarti. Ya nggak tahu juga. Alhamdulillah. Jadi gak bisa nakal di Jogja. Ya. Tapi ya itu sih Bang Fadi. Maksudnya gue kalau menyikapi pacaran tuh sebenarnya lebih kayak pendewasaan sih. Karena gue maksudnya dari gue kan udah lama kan gue pacaran. Berapa lama sih kalau boleh tahu? 5 tahun. 5 tahun. Goks, jarang Tapi- loh. Ada tapi- yang pacaran 5 tahun tuh. Cicilan mobil lunas tuh. Rumah kali ya. Mau cicilan rumah kali ya 10 tahun ya. 10 tahun. Tapi gue ini sih Bang Fadi, lebih ke ya pola pikir lah, terus lebih pendewasaan, lebih ke situ sih. Pacaran yang visioner lah, lebih apa sih? Kenapa lebih mendewasakan lah, ngerti gak sih? Kayak dari pola pikir, sikap, terus ya nggak terus yang bucin banget yang Oh enggak ya, enggak. enggak yang kayak gitu ya, enggak kayak Enggak. anak-anak zaman now gitu ya. Apa-apa, sayang posting dong, sayang repost dong, tag aku dong gitu. Kita buat TikTok itu yuk gitu. Enggak kayak gitu ya pacarnya. Ujungnya sayang blok aku. Tapi gue suka nih dengan lu pacaran udah 5 tahun, ternyata lu juga pacaran enggak dari orang yang dunianya sama gitu kan. Ketemu di set tapi bukan bidang yang sama gitu. Nah ini ada sedikit pertanyaan sih, gue penasaran aja sama pandangan lu mengenai anak-anak zaman sekarang itu kan selalu kayak ada omongan kayak gini. Gaya hidup sekarang tuh sex before married. Itu tuh mereka banyak yang bilang itu penting. Pandangan lu gimana? Kalau pandangan Istilahnya mah gue singkat deh. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah, kayak kalau gitu. menurut gue, Pandangan lu gimana tuh? kalau pandangan gue kayaknya lebih asik sex after married kayaknya. Why? Karena ya apa ya? Kalau lu bisa, Tuhan nggak diem sih Bang Fadi. Maksud gue gini, kalau lu bisa menjaga, lu juga dijaga. Lu dapet ceweknya juga yang seperti, kan maksudnya sorry to say ini ya, banyak laki-laki tuh yang mengharapkan ceweknya gue harus dapet cewek yang A, B, C, D. Tapi dirinya itu bersikap D, E, F, G. Ya. Ngerti gak sih? Lu kapan mau dapat yang A, B, C, D, E kalau lu sikapnya di luar itu. Iya. Tapi kalau lu bisa, maksudnya istiqomah, maksudnya lu bisa berpikiran yang gue harus gini. Kok lu Tuhan nggak mungkin ngasih lu yang nggak yang seperti yang lu mau, ngerti gak sih? Maksudnya ibaratnya lu pinginnya virgin, tapi lu kelakuan senengnya nggak jelas lah, kan nggak nyambung kan Bang Fadi? Iya. Tapi kalau lu bisa menjaga itu, pasti dapat yang seperti yang mau. Betul. Alhamdulillah. Udah kelakuannya begitu, mintanya virgin kan? Waduh. Berarti bisa kita simpulkan ya Tommy Barbah masih virgin ya? Ya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Ya hilang dikit tangan kanan. Kanan apa kiri ya? Kiri kayaknya. Kiri. Oke, ini lu kan banyak nih ya. Gua kenal Tommy Barbah itu waktu pas gue nonton Lost Man Ibu Broto. Nah dari situ gue langsung, wah ini
keren mainnya nih. Sebelumnya gue nggak tahu nih film karya lu apa aja gitu. Boleh tahu nggak apa aja sih? Lu pernah main film apa, series apa kayak gitu? Gue kalau film tuh pernah Sajen, terus Yowis Band. Itu awal mula gue Yowis Band. US Band keberapa 1, 2, 3? Yang pertama banget. Itu gue cuma satu scene tuh. Belajar bener-bener baru tuh. Berapa hari tuh syuting satu scene? Itu satu scene tapi gue stay di Malang 5 hari. Nggak apa-apa, liburan. Gitu. Apalagi baru pertama syuting ya. Iya kan, kayak gue masih deg-degan kan, ngapain ya gue gitu. Dah. Terus Sajen, horor juga. Terus Bubroto itu baru-baru ini. Baru-baru Terus sebelumnya R, Raja Ratu Rahasia. Oke. Terus Matt and Mo. Terus series tuh Heart series. Banyak ya berarti ya. Terus apa lagi ya? Lost Man. Upcoming project nih yang mau keluar. 613. Sedap. 613. Iya, paling dekat 613. 613 ya. Kita cerita-cerita sedikit ya tentang harus 613 nih. Kebetulan gue juga ada segmen 613. Sama sih 613 juga tulisannya. Beda ejaan. Beda ejaan. Sar. Oke, siap ya? Yuk. Kita sekarang masuk di segmen 613. Are you ready? Tommy Barabah. Yes. Project terbaru apa nih yang ngebuat lo bahagia dan kenapa project itu ngebuat lo senang? Maksudnya gimana, Bang Fadi? Maksudnya gimana sih pertanyaannya? Oke, lu ceritain project apa nih yang selama ini lu jalanin, tapi project itu tuh ngebuat lu seneng. Oh, ya salah satunya aja ya berarti. Salah satunya ya 613. Lu lagi promo film lah? Enggak, karena gue baru pertama kali peran utama. Masuk akal, bener juga ya. Iya kan? Bener dong. Iya juga iya, ya. Bener dong. Jadi maksudnya yang sudah itu kan peran pembantu utama. Jadi ya sudah, maksudnya nggak ya karena ya untuk pertama kalinya yang dulu ya berkesan. Tapi kan setelahnya itu kan nggak next level gitu loh. Nah ini kan next level nih. Iya. Kalau Bang Fadin nanya itu gue jawabnya itu dong. Bener juga bener. Ada ini nggak deg-degannya kah? Tapi atau gue udah cerita sama Bang Fadi belum ya? Belum nih. Belum. Nih gue cerita di sini. Jadi di akhir 2021 itu gue udah punya wish di 2022. Oh iya. Gue dulu suka tuh bikin 2002 setiap mau tahun baru ya. Di akhir tahun biasanya Desember tuh. Kalau misalnya gue lupa, biasanya gue recap. Jadi Desember gue tulis semua. Impian gue di tahun 2000 berikutnya. Misalnya tahun berikutnya tuh apa aja gitu. Tapi biasanya kalau ingat, itu gue tulis satu gitu. Gue ingat. Gue intinya gue bilang, gue harus lulus di tahun 2022. Oke. Gitu. S1 ya. Kejadian. Alhamdulillah. Terus, gue pingin mencari, ya intinya gue pingin lebih menggali di dunia racing lah, balapan dan lain-lain, kejadian, rally itu. Ini gue pingin dapat peran utama. Alhamdulillah. Kejadian. Jadi doa lu nyampe ke House Production. Iya, makanya gue begitu ya cerita sedikit ya. Awal mula casting dan lain itu gue, oh ini jadi main. Gue masih nganggah tuh. Dah, terus ngobrol sama Rahul. Terus gue, oh iya. Oke. Gue baru, oh ya. Terus di hati gue kayak,
Gue bilang doa gue di Ijabah ya. Wah gila, karir lu melesat banget ya. Makanya kalau Bang Fandi nanya itu, gue jawabnya itu. Ada amalannya gak sih bro? Gue casting 1,5 tahun gak lulus. Dapat program susah. Sumpah. Gue casting menderita men. Naik Kopaja. Google Map juga belum ada zaman dulu kayaknya. Bingung. Kesasar. Waduh. Ada amalan, ada doanya gak sih? Dari bokap lu gitu? Sebenarnya kalau gue apa ya Bang Fadi? Gue kalau pingin sesuatu, gue ziarah Bang Fadi. Ziarah. Ke nyokap, ke kakek gue, ke nenek gue. Kalau enggak kalau Jogja kan banyak kan, ada raja ini, ada ini, gitu-gitu. Jadi gue di situ curhat gue. Ingin apalah, ngomong aja. Minta tolong disampaikan ke Tuhan. Gitu ya. Mesti kasarnya gini Bang Fadi. Pemikiran singkatnya. Bang Fadi kalau mau ngelamar kerja, kalau punya orang dalam, lebih cepat diterima apa nggak diterima? Oh lebih cepat diterima. Ah yaudah, sama aja kalau lu Jadi doa. lu ziarah itu adalah kalau minta orang dalam untuk nyampein ke Tuhan. Gitu. Kayak gue doa nih, ya Allah aku mau ini. Kan Allah juga lihat, lah kamu siapa? Sholat. Maksudnya sholat gak pernah, dosa mulu, gibah mulu. Oh gibah ya? Ibaratnya kan gitu kan, Ya, kan kita gak jauh-jauh gitu. dari itu. Betul. Kan. Ya udah makanya lewat shortcut. Gitu makanya salah satunya itu. Ya. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Ya harus dicoba. Oke. Next. 6 hal favorit di dunia ini. Sebutkan 6. Favorit. Banyak teman baru. Pengalaman baru. Oke. Apa ya? Punya cerita. Punya cerita apa nih? Kurang spesifik. Di setiap dapat misalnya ada kerjaan syuting atau apa, mesti ada ceritanya yang bisa diceritain, ngerti gak sih? Ada hikmahnya gitu-gitu deh. Dapat pelajaran. Okay. Nah, gitu-gitu. Terus makin ngerasa ya kalau kita punya tanggung jawab gede lah. Oh ini lu dapat tanggung jawab tuh termasuk favorit lu ya? Iya karena kan tantangan kan Bang Budi. Oh oke. Iya tanggung jawab itu. Terus apa ya? Ilmu. Terus akhir yang ke-6. Apa ya? Apa ya Bang Fadi? Apa kayak makanan kayak apa? Tempat liburan atau apa gitu. 6 hal favorit di dunia ini. Versi lu. Oh ini kalau lagi. Atau mobil brand apa lu pengen punya gitu. Ini kalau syuting lokasinya kan pindah-pindah tuh. Nah itu gue suka tuh. Kayak ada tempat baru. Gue suka banget tuh kayak gitu-gitu. Oh lokasi syuting. Lokasi syuting tapi yang ngerti gak sih kayak ternyata ada tempat kayak gini ya. Oh lu suka yang kayak gitu. Kayak tiba-tiba kayak misalnya kayak kemarin syuting 613 kan di Curug tuh. Gue tuh nggak di otak gue tuh nggak kebayang kalau Curug tuh gitu. Tapi kan di Jogja juga banyak curug kan? Enggak. Oh goa di Jogja ya? Jogja kan pantai, goa. Oh iya benar. Oh lu nggak tahu curug itu kayak gitu? Tapi keren kan curug? Keren. Adegannya keren deh. Keren. Harus nonton. Belum udah promosi ya udah lah. Untung nggak pingsan loh. Next. Prestasi paling membanggakan menurut seorang Tommy apa? Prestasi paling membanggakan. Misalnya juara rally kah? Atau lu akhirnya dapat peran utama kah? Atau itu apa? Pertama boleh satu apa boleh terserah gue sih nanya satu aja. Cuman kalau banyak apa juga bebas. Ya pertama waktunya tidak terbatas kalau di sini. Oke. Nunggu warung tutup aja sebelah. Yang pertama itu sih ya karena pencapaian gue di tahun ini kan gue bisa alhamdulillah dapat peran utama itu pertama. Terus yang kedua ya pencapaiannya ya gue bisa menyelesaikan studi gue di tengah-tengah gue yang isinya cuma maksudnya banyak kegiatan yang gue sambi gitu. Ya.
Karena yang gue percaya itu kan kalau bisa milih dua kenapa harus milih satu. Nah itu ternyata bisa. Ngerti gak sih? Bisa asal kita mau dan kita berusaha tuh pasti bisa. Iya benar. Kalau kita bisa dua kenapa harus satu? Ya. Apakah kedepannya kalau pasangan juga harus begitu? Ya kalau kakek gue tuh kayaknya istrinya banyak sih Bang Fadi. Iya. Enggak. Untuk gue nggak. Maksudnya open minded juga gitu, nggak masalah juga. Lu ada kepikiran nggak pengen punya istri dua gitu besok? Kalau bisa dua kenapa harus satu? Bener kan tadi lu bilang kan? Bukan, maksudnya bukan itu juga. Ya mungkin dipikirkan ya. Ya enggak. Kat nih. Kan gue nanya. Enggak. Kalau bisa, kalau masalah itu sih ya nggak tahu ya Bang Fadi. Tapi kalau mesti di pilihan lain alam lah ya kalau dapet jodohnya dan diizinkan sama istri pertama. Ya dicoba. Dicoba ya nggak juga. Aduh. Enggak. Serius. Kalau misalnya masalah itu ya kalau bisa satu dan setia itu kan lebih baik. Tapi kalau bisa 2, 3 karena diizinkan atau apa itu kan juga kehendak Tuhan juga kan Bang Fadi. Tapi ya kalau bisa satu aja. Satu diurusin bener. 2, 3, 4 nggak ada guna. Lu tanya dong gua. Bang Fadi gimana? Gue sih 2, 3, 4 nggak masalah. Asal? Anaknya kan, istrinya mah satu. Iya. Jawab gua. Iya. Setia kan ada panjang Bang Fadi. Iya. Setiap tikungan ada. Nah itu dia. Iya langsung tahu. Ya. Aduh. Next, ini untuk di segmen 613 ini, pertanyaannya ada ini nih. Kalau di set, itu paling deket sama siapa sih? Di set tulah 613 ini? Paling dekat. Ya, lu ngerasa lu paling deket sama siapa? Paling dekat. Oke, Smukru terserah deh. Paling dekat. Sama anak magang kan gak mungkin, walaupun lu udah bro sama Bro, ya. Gimana Mik? Dekat Mik? Oh iya, langsung gini doang dia. Paling dekat sama Omara sih. Omara. Kenapa Omara? Maksudnya ya bisa. Tapi Omara gak ngerasa lu paling deket sama dia sih? Gue ngerasa gue paling deket sama dia. Kayak Omara bisa tuh ngerasa, nyambung. lu deket gak sih sama Tommy? Enggak, gue biasa aja. Omara gitu ngomongnya. Ya Omara emang begitu ya. Omara emang begitu. Tapi gue ngerasa emang maksudnya paling deket bisa ngobrol ya. Maksudnya dari berbagai aspek tuh Omara. Cuman kalau dari sisi mental untuk produksi ini, bokap gue sama Mbak Dewi paling deket. Kayak kenapa gue bokap? Ya karena dia emang maksudnya gini, dia bokap gue di film ini, bahkan sampai di luar film pun masih. Gue manggil dia masih Indra Pacik. Gue masih papa lu manggilnya. Walaupun udah selesai produksi. Gue nih ya, gue nge-save dia. Nih, Papa Pacik. Oh iya bener. Papa Pacik. Iya. Gokil. Dan gue masih, ini dia masih nyariin gimana nak, lagi ngapain nak, gimana selamat ya nak, gitu-gitu. Ya makasih pak, gitu-gitu. Dan paling ya karena kan itu karakternya masih nempel. Iya, jadi emang kalau dari ya karena dia kan coaching juga kan, dia ngajarin segala macam hal. Tapi kalau di luar produksi ya sampai sekarang ya Pacik, ya Mami Hira juga. Nah, sekarang ya malah main kemana-mana Mami Hira. Gitu. Mami Hira kan cuman cameo, kok bisa deket sih? Di luar outframe juga kayak gitu Bang Fadi. Ya dia juga, ya gue kan ada beberapa adegan yang adik gue pingsan, gue bangun mata gue buka nih, gue di mana? Itu gue maksudnya bener-bener produksi 613 ini gue ngerasa bener-bener ya, maksudnya dari gue produksi pernah produksi ini nih, gue ngerasa emang maksudnya kekeluargaan, maksudnya kayak bener-bener ngerangkul sampai di luar after produksi itu juga bener-bener masih kental tuh ya alhamdulillah. Gue ngerasa punya rumah lah Bang Fadi, ngerasa banget sih. Nah kalau itu yang ngurusin Hira S Cafe, kalau Ibu Hira itu cuma jadi cameo kemarin. Kalau Hira S Cafe itu produser. Iya. Oke. Mama gitu kan? Ya, the power of mama. Oke. Next, deskripsikan para cast dengan satu kata.
Misalnya siapa dulu? Omara. Satu kata apa tentang Omara? Kocak. Oke. Karissa. Tulus. Ush. Kelihatan anaknya ya. Michael James. Michael James. Michael James. Lucu. Oke. Erika Carolina. Kalau Erika apa ya? Serius. Serius deh. Serius. Oke. Maksudnya ya dia serius lah. Maksudnya dalam beberapa aspek dia emang ya sudah serius. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Scene apa yang ngebuat lu gugup? Di sini nggak tahu ada pertanyaannya nih. Katanya Scene. lu pernah ada scene yang lu tuh gugup banget, bener nggak? Dan kalau boleh tahu itu scene apa ya? Soalnya gue nggak tahu kan, lu tahu Ya. produser in charge kan Ya. Rahul ya kan. Ya. Gue kan nggak kayak Rahul yang bisa nemenin kalian semua. Jadi kan gue nggak tahu nih kondisi lu apa sih yang ngebuat seorang Tommy Baraba gugup gitu? Bukan lebih gugup ya. Lebih ke deg-degan kali. Deg-degan tuh kayak gue belum pernah gugup kan lebih kayak Mengecilkan diri gitu. diri, ngerti gak Terus sih? gitu. Gue lebih ke deg-degan tuh ya adegan gue ada adegan sama Erika itu kan. Kan gue gak bisa ngomong juga kan di sini. Apa ngomong? Ya nggak apa-apa juga. Ya gue ada adegan. Boleh Hul ya. Oke. Gue ada adegan kissing sama Erika. Itu gue ya karena gue emang baru pertama kali dapat, maksudnya ada peran seperti ini kan, dan gue nggak bisa. Ya mungkin Erika kan mungkin orangnya sesantai itu ya, ngerti gak sih? Dan tapi kan gue nggak bisa menerima itu juga dengan sesantai itu kan, ngerti gak sih? Jadi gue ngerasa kayak bukan deg-degan karena gue sama Erikanya, enggak, lebih deg-degan kayak, duh gue harus ngapain ya, lebih ke situ sih. Bukan lebih kayak, aduh gue ini sama Erika atau apa, bukan itunya, tapi lebih kayak, gue bisa nggak ya, gue ini nggak ya, karena gue belum pernah kan. Sama sekali belum pernah Nggak, cuman. maksudnya adegan ngerti gak sih? Oh. Kan beda kan, misalnya lu kissing sama pacar lo atau apa, itu kan orang yang lu kenal kan, lu ada sangkut pautnya lah. Iya. Tapi kalau kita bicara masalah ini kan benar-benar orang-orang, ya udah mesti kayak Amerika atau apa, ya udah, ngerti gak sih, nggak ada, ya walaupun ada chemistry atau apapun kan tetap beda kan, ngerti gak sih? Itu sih. Oke. Jadi nggak gugup ya, lebih ke deg-degan aja ya. Deg-degan. Bukan deg-degan minta izin ya? Enggak sih. Lu minta izin dulu gak sih? Gue ngomong. Diizinin. Ya udah. Boleh tau dong cara minta izinnya kayak gimana sih, pengen tahu gue. Enggak, gue tuh apa-apa ngomong sih Mufedi. Sama cewek lo. Maksudnya kayak buruk baik. Enggak cuma baik doang, buruk juga. Ya gue ada nih. Gimana? Ya gimana? Ya kan gue maksudnya gue tetap ya profesional aja Bang Padi. Dah gitu aja. Yang gue pegang itu aja. Karena kalau yang gue pegang lain-lain kan kemana-mana kan. Nanti, kamu ini enggak, gue emang ya udah. Emang gue seterbuka itulah, se-flat itu, sebiasa itu aja. Ngomong udah ini kan gini, ini ada gini. Ngapain juga? Emang bukan buat, emang ada di skrip nih, baca ini apa, ya udah. Alhamdulillah udah pemeran utama ada adegan gitu lagi ya. Ya udah, gue gitu aja sih kalau gue. Maksudnya gue nggak terus, gue santai aja sih ngomong. Ya lu santai, cewek lu santai nggak yang gue tanya? Tapi kan kalau misalnya kita membawanya santai yang tidak ada apa-apa, dia lebih. Ya udah, emang nggak ada apa-apa. Tapi kalau kan cewek, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Padahal kenapa-napa kan? Ya gitu aja Bang Fadi.
Ini kalau kita biasa aja biasa aja. Oke. Jadi nyampe sekarang nggak ada isu keretakan ya? Karena kemarin gue denger ada selintingan kabar. Semenjak lu syuting Tula 613 tuh hubungan lu sama pacar lu jadi renggang. Jadi nggak enak kan? Ya, itu bener nggak? Coba Ya. tolong klarifikasi. ya sempet ada lah. Maksudnya kayak ya tetap gimana pun juga kan ya tetap belajar menerima dan apa kan emang ya susah kan Bang Fadi. Ya maksudnya gini deh. Emang ya di dunia ini nih seperti ini, ngerti gak sih? Tapi Kayak- akhirnya pacar lu paham. Ya udah paham, Tapi berarti udah nggak marah sekarang dong. nggak marah. Telepon dong. Pengen ngobrol gue bener. Gue pakai tawa aja. Telepon lo speaker. Belum tidur lah jam segini. Bentar. Coba. Nggak biar isunya nggak simpang siur gitu loh. Nggak bales. Nggak dirit. Serius. Hah? Serius nggak dirit. Di telepon. Serius. Aduh, mati gue. Kalau itu nggak. Halo. Ini Bang Fadim, nih aku lagi live nih. Lagi buat video YouTube nih. Podcast. Nah, Bang Fadim nyuruh aku nelpon. Terus mau nanya-nanya, kamu jawab aja. Oke? Ini nih ini aku speaker nih. Ini udah aku speaker. Harus jujur atau enggak? Jujur dong. Ya ini nih Bang Fadi nih. Hai Nina, apa kabar? Ah, Aku Fadi. Bang. Iya. Alhamdulillah baik. Iya baik ya. Tina. Ya kamu di Jogja ya sekarang ya? Baik. Di Jogja ya sekarang ya? Iya. Wah seneng dong jadi nggak ribet lagi ya Iya. kalau ketemu ya. Iya. Iya. Aku nanya sedikit dong. Waktu kemarin Tommy Boleh. syuting Tulah 613 kan ada adegan itu tuh. Iya. Jujur, kamu marah nggak? Ini harus jujur. Jujur dong, kan kita emang harus jujur. Waktu itu sih sebelum kayaknya kamu after reading ya ngasih tau aku ya ada adegan itu Iya. Iya something katanya. itu. Waktu itu aku ya nggak marah sih bang, nggak marah maksudnya ke Tommy nggak, karena maksudnya kan aku udah bertahun-tahun ya udah paham lah salah satu resiko dan konsekuensi aku sebenarnya punya pacar entertainment gitu. Iya. Jadi aku sih menyikapinya lebih kayak ya gimana, maksudnya ya resiko aku kan nggak bisa marah juga. Cuman pada saat itu aku bilang ke Tommy kayaknya I think it's gonna be hard for me, aku bilang gitu. Aku kayaknya ini lebih susah buat aku terima, aku bilang gitu. Tommy. Oke. Jadi aku jujur tidak mengurang-urangi. Terus aku sampai akhirnya minta Tommy untuk kayaknya aku sampai akhirnya waktu minta Tommy untuk apa kita ini dulu ya, aku bilang kayak maksudnya Break. ya something like that lah, aku bilang gitu sama Tommy. Cuman dia nggak mau. Dia nggak mau. Bucin ya Tommy ya. Dia nggak mau. maksudnya- Dia bilang kayak aku nggak mau kayak gitu. Intinya dia ngomong gitu lah. Ya Gemini Gue kan. jadi kemeringet ini. Agak panas ya di sini ya. Terus abis itu akhirnya intinya Tommy meyakinkan aku untuk kayak we gonna through all the things together gitu. Walaupun aku pada saat itu ya galau juga bang. Tuh biasa aku galau kayak kok kayaknya makin kesini makin berat ya gitu. Kok kamu makin banyak hal-hal yang di luar dugaan aku, dan itu juga di luar kapasitas aku kan. Iya. Ya udah akhirnya pada saat itu aku sempet ya dingin sih. Tommy merasakan itu juga kayak kok kamu beda gitu. Terus sampai akhirnya ya aku pelan-pelan untuk menerima sih. Walaupun prosesnya ya enggak, ya aku galau, sedih, berantem, nangis kayak gitu-gitu. Cuman ya gimana ya? Ternyata ya udah, jadi aku juga merasa justru Tommy pada saat itu butuh support lebih besar. Jadi aku pun merasa bahwa ya udah deh untuk saat ini ya udah aku support Tommy, toh juga kedepannya untuk dia juga kok gitu.
Iya, betul. Oh, Tapi memang kedepannya udah pernah ngobrol juga, kedepannya apakah ada jenjang berikutnya kah yang lebih serius gitu? sudah. 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 Berarti udah disetujuin juga ya sama keluarga ya? Gue kok tiba-tiba kaku gini gue. Aduh, itu Tommy aja deh yang jawab. Iya, Tommy aja yang Nanti aku tapi jujur, gini. Kemarin waktu pas lagi wisuda, kok aku nggak ngeliat ada postingan kamu sama Tommy ya? Aku posting, tapi memang aku nggak nge-tag Tommy. Kenapa? Masih dingin kah? Enggak kok. Pas Tommy ulang tahun aku nggak posting, nge-tag dia repost kok. Oh gitu. Tapi memang Tommy itu orang yang nggak suka posting-posting pacarnya ya? Atau gimana? Apa dia ngapain kelihatan punya pacar atau gimana ya? Enggak. Wah, itu Gemini banget gak sih, Bang? Ah. Iya kan sih? Iya kan? Oh gitu. Enggak kok. Jadi memang apa ya? Mungkin karena aku sebenarnya sih kan aku orangnya seneng keep private aja sebenarnya. Cuman karena memang balik lagi salah satu resikonya adalah ya kalau punya pacar entertainment ya mau tidak mau jadi akan banyak hal yang mencampur urusan pribadiku kan. Betul. Jadi memang kadang-kadang aku yang awalnya kayak waktu itu Instagramku aku private sekarang karena banyak yang maksudnya cuman pingin tahu dan kayak gitu-gitu loh Bang. Jadi aku tuh kayak ngerasa benar. aku menjaga aja deh gitu ya. Jadi kalau misalkan Tommy karena udah lama juga Bang, aku udah 7 tahun ya, jadi udah paham deh. Kayaknya nakal-nakalnya Tommy aku tahu gitu. Bentar, jadiannya berapa lama? Sama kenal. 2015. Oh, Sama kenal. Oh, sama kenal, Ya, 7 tahun. Oh, putus nyambung. Oke. Yang bikin kamu marah karena ada adegan sama Erika Karlina atau gimana? Kalau misalnya gini, kalau misalnya disuruh pilih, kamu lebih ikhlas mana? Tommy cuman sama Erika Karlina atau sama Carissa Peruset? Kamu lebih ikhlas sama mana? Wah. Kan susah ya ini ya. Oh bukan, karena kalau Tommy jawabnya kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Aduh, bener banget ya emang bener tuh. Bener. Tadi gitu bukan kalau bisa. Gimana sih? Enggak, itu bercanda dari gua. Enggak, lu lebih ikhlas mana? Tommy Barahba adegan panas dengan Erika Karlina atau sama Carissa Peruset? Lebih ikhlas mana? Gak ikhlas dua-duanya dong. Lebih berat mana deh? Lebih berat mana? Lebih berat Carissa deh. Berat barbel. Hah, Carissa? Kenapa berat Carissa? Ya karena I know something lah. Oke. Simple. Udah. Oke. Thank you Nina. Sama. Nih, baik pacar lu. Udah tidur. Yuk, dadah. Dadah. Yuk. Love you enggak? Ya nanti ngomongnya nanti. I know something. Apa sih? Ya enggak kan mungkin karena gue juga di set kan deket sama, maksudnya deket dalam artian ya kan diceritakan ini kan gue suka sama Carissa kan. Ya jadi mungkin ada ya mungkin dia ya nggak tahu juga kan, ya mungkin karena udah kenal lama apa. Padahal gue sama Caca tuh emang gue juga deket sama Caca. Deket sama Caca karena gue bilang sama tadi kan, gue bilang lo tanya sama gue kan Caca tulus. Ya karena emang gue bilang dia kayak malaikat sih. Sebaik itu dia. Sebaik itu. Iya. Baiknya tuh apa ya? Little things gitu loh. Perhatian. Gitu-gitu. Maksudnya perhatiannya kalau misalnya sama gue doang enggak, ini sama teman-teman, sama semuanya lah. Ya. Oke. Something. Interest. Panas ya. Kenapa ya studio ini tuh kalau Ini ada kompornya. Oke. Next, kita ke 13 pertanyaan. Sebutkan 6 hal yang paling dibenci sama lo di dunia ini. Apapun itu terserah. Dibohongin, dianatin, nggak bisa menepati janji. Gue paling nggak suka tuh nggak ditepatin janji. Terus
Oke. Berani sama orang tua. Gue paling nggak suka tuh ngeliat Orang yang berani sama orang tua, yang ngelawan lah ya. terus Nasehatin dong kalau ada anak yang suka ngelawan sama orang tua. Apalagi lu kenal sama ibunya, itu harus dinasehatin. oh iya. Terus nanti ya Bang Fadi coba. Terus apa ya? Berapa lagi? Satu lagi ya? Satu lagi. Tadi satu lagi yang susah ya. Ketika pacar lu gak ngizinin lu punya pacar lagi. Enggak juga. Oh enggak juga. Gue suka Oh, nih. enggak. Kalau Oh, bisa ini. dua kenapa harus satu? Hobi gue dilarang. Oke. Sama bro. Tuh kenceng lah. Next. Apa cita-cita lu yang gak kesampaian atau kandas? Cita-cita. Lu pernah punya cita-cita tapi gak kesampaian sampai sekarang? Alhamdulillah udah kesampaian sih Bang Fadi. Jadi yaudah. Gue dulu SD, SMP gue pingin jadi pembalap deh gitu dong. Kesampaian? Kesampaian. Oke. Yaudah. Gokil sih hidup lu. Next. Hal apa yang bikin lu malu? Yang bikin gue malu. Kalau gue nggak bisa membahagiakan orang tua gue. Ya. Itu aja. Support system lu banget ya? Ya. Oke. Rate para cast dari yang favorit sampai yang enggak. Para case nih. Ya. Omara. Satu. Caca. Karissa. Erika. Pacik. MJ. Oke. Kalau bisa tukeran nih, tukeran peran sama cast lain, lu mau jadi karakter siapa? Kan lu Gilang, pemeran utama, kan? Ada Kevin, Putri, Sarah, Abi, Papa, kakek, terserah Gue lah. pingin Pengen jadi jadi siapa? Karakter yang lu suka deh. Gue pingin jadi MJ. Jadi Abi. Kenapa? Songong aja. Lu belum pernah? Belum. Ada karakter kayak gitu? Belum. Oke, next ya. 623. 623. Yang kedua. Oh iya. Ini kan satu. Oh iya. 113. Oh iya. Yang kedua Oke. 223. Jadi ini film bisa nyampe 9. Ya amin. Karena gak mungkin 640. Kurang kece Iya gitu kurang ya. kece. Iya. Oke. Rate skill acting lu 1 sampai 10. Di film ini kan maksudnya? Ya Oh. mau di film ini, mau di... Kan lu kan naik terus nih karirnya kan. Sekarang tuh acting lu tuh ada di posisi berapa nih? 4,5. Oke. Nice. Jujur. Kalau di real life, menurut lu siapa cast yang... Kok gitu nih? Kalau di real life, menurut lu siapa cast yang bakal kira-kira cocok untuk jadi pacar lu sendiri? Kalau lo ini kalau. Kalau di real life, Di real life, dari karakter-karakter ini, yang menurut lu paling cocok, ini kayak cocok jadi pacar gua. di Karissa. Wow. Kenapa? Iya. Gimana ya? Karakternya kan? Iya. Iya, karena ya Sorry, karakternya lu mau Karissa apa Sarah nih? Karissa yang jadi Sarah. Oh iya. Iya kan? Bener kan? Iya bener Iya, nggak salah. bener. Iya, Nggak nggak salah. Iya, bener Gue dong. make sure aja bro. Iya. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Itu lagi sampai besok bahasnya gimana nih? Ya karena Sarah tuh ya sebenarnya ya itu Bang. Itu tadi gue bilang tulus itu tadi. Tulus ya. Maksudnya nggak ada misalnya kayak sesuatu hal yang menjadi sesuatu alasan gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Gue Nggak- paham sih. Nggak tahu penonton paham gak sih? Apa perlu dijelasin lagi? Jadi kayak sesuatu hal yang dia sampaikan tuh bukan karena
alasan gitu loh. Karena emang bukan karena ada udang di balik bakwan gitu kan. Batu. Oh batu ya? Oh, Kapan batu. ganti jadi bakwan ya? Enak kalau di bakwan. Oke, ini pertanyaan berikutnya mestinya udah gampang terjawab ya. Pilih Karissa apa Erika? Karissa. Belum selesai. Sarah. Belum. Pilih Karissa apa Erika kalau dalam beradegan panas? Beradegan Ya, lebih intim lah, lebih intim. Karissa. Emang lu pernah? Enggak. Kan disuruh milih katanya. Enggak, gue nanya juga. Kok lu bisa? Karena kan kalau sama Erika kan udah. Ya karena kan? belum kan? Oh ya udah. Ya cuma itu doang. Penasaran Ya dia. enggak, karena menurut gue kayak ya udah. Kenapa Nina? Kok jadi kesana? Gue pikir Nina telepon. Oke. Pernah punya temen yang nyebelin gak? Nyebelinnya. Di setiap produksian yang udah pernah lo jalanin? Pernah. Selain yang gebugin itu ya? Ada lagi? Ada. Banyak Bang Fadi. Buset. Oke, kalau banyak kalau saya sebutin. Kalau di Tulah 613 ada gak yang nyebelin? Nyebelin secara personal sih gak ada. Cuman kalau secara situasi ada. KS apa kru? Cash. Siapa? Oh. Itulah. Depannya? Ada lah. Oke. Pernah ke tempat serem gak sih? Pernah. Di mana? Yang menurut lu nyampe detik ini tuh lu masih keinget bahwa anjir itu tempat serem banget. Di rumah gue? Iya. Enggak. Gue tuh gini Bang Fadi. Gue tuh kayak sempat ada nggak tahu ya. Gue cuma mempercayai itu. Tapi gue nggak tahu itu beneran apa enggak. Gue nggak percaya sama diri gue juga soalnya. Gue kayak sempat ada. Gue nih ada beberapa waktu di mana gue tuh kayak dikasih lihat. Oke. Gitu. Dikasih lihat. Berarti keluarga lu sensitif juga? Ada turunannya? Enggak. Gue aja. Oh. Kayak kayak gitu. Oke. Di rumah gue. Berarti untuk pertanyaan berikutnya lu gampang. Lu percaya gak sama supernatural? Percaya. Ya, Percaya banget. Kan udah diliatin ya. Oke. Pas syuting ada. Apa tuh? Kok gue gak tahu? Jadi Berarti ini pertanyaan berikutnya langsung lu jawab ya. Pernah mengalami pengalaman supernatural gak? Nah ini gue gak tahu nih. Gue belum cerita. Iya pas syuting Bang Fadi. Kan ada adegan gue yang lari-lari tuh di hutan. Itu jadi ya kan posisinya kan gue kan mesti suruh lari. Gue suruh ke ujung sana dulu misalnya kan. Suruh lari ke sini kan. Iya. Biar gue dari Frame-nya dapat. out dari kamera dulu kan. Out frame dulu. Nah, frame dulu. Nah, pas gue nunggu itu ada badan gede banget. Pindah dari sini ke sini. Gitu. Gue cuma kayak gue gitu aja kayak cuma oke. Takut lu? Kapan actionnya ini? Gue gitu sih. Kapan actionnya? Kenapa lu gak ngelambain tangan? Biar ada yang nyamperin. Enggak. Karena ya gak tahu deh. Gue tuh terbiasa dengan diam. Cuma oke, ada di situ. Yaudah. Begitu cara lu menyikapinya ya. Oke. Bener-bener kayak gede banget Bang. Segede itu. Juga kayak Hutan yang mana sih? Hutan yang di enggak. dekat sini apa yang di sono? Deket sini. Oh, oke. Serem sih itu emang. Dari sini gue kayak ada Orang hewan. ada tuh Bukan, kru ada. yang pagi-pagi nyampe diputer-puterin. Ngulang kejadian 3 kali. Nggak keluar dia. Kocak ya. Bisa begitu. Oke, next. Film horor yang paling berkesan dan bagus menurut lo. Yang selama ini udah pernah lo tonton. The Conjuring ya. Conjuring. 1. Yang pertama ya, menurut lo ya. Itu yang paling serem. Wah, itu di kepala gue nggak bisa hilang. Karena gue pernah lihat sesuatu juga. Gue boleh cerita sedikit sih? Boleh dong, boleh. Gue tuh pernah di Jogja, di Kaliurang lah, villa. Gue pernah di
senyumin. Sama Cewek. kayak noni-noni Belanda gitu. Bener-bener disenyumin. Kayak gitu. Sampai Lu ngelihat persis nih semuanya. Jadi Bentuk-bentuknya. posisinya gue tuh punya ambil jaket di mobil. Mobil gue di bawah pohon. Nah, pas gue ke mobil, gue ambil jaket gini kan. Set, gue buka pintu, gue keluarin jaketnya. Nah, gue kan ngadep ke pohon nih. Nah, dia di pohon itu. Gue kayak, gue kira kan, tapi Orang. gue kayak orang jam segini ngapain? Ya gue cuma yaudah cabut sampai ke kamar. Lari nggak? Jalan. Oh lu tetap cool ya bawaannya ya. Gue mencoba untuk tenang, lebih tepat. Kalau lari takutnya dia makin cepet ya. Dah nyampe di kamar, gue buka jendela, dia masih ngeliat gue. Oh shit. Ya udah, gue terus kayak, udah gue mencoba untuk berdamai aja. Lu cerita sama teman-teman lo yang di sana. Jadi ya gitu deh Bang Fadi. Kan dan di lingkungan rumah gue kan juga banyak kan rumah Belanda kan. Ya udah. Di rumah gue dulu bekas rumah Belanda. Oke, jadi udah bukan hal yang aneh lagi ya. Iyalah. Maksudnya bukan bukan nggak percaya atau percaya, ya emang ada. Ya. Ya udah gitu. Berarti lu yang termasuk sensitif juga dong. Sensitifnya enggak sih Bang Fadi. Cuman kayak mungkin kayak gue lagi capek gitu loh. Oh pas lagi titik capek. Atau apa mesti aja. Ada yang kebuka gitu ya. Lu Kayak, bisa ngeliat. Nggak spesifik ya. Maksudnya kayak gue nggak meyakini itu. Gue kira tuh orang lah. Ngerti sih. Tapi kok enggak. Hampirnya gue kayak meyakinkan enggak. Oh iya bener. Oh iya bener. Oke Tommy, 6.13-nya udah beres. Sekarang kita sedikit sebelum udahan nih ngobrolnya. Biasa di Outframe kita ada games sedikit. Oke. Ini gampang banget mainnya. Jadi ini main tebak kata. Oke, kayak biasa nih kalau di segmen Outframe ini ada games. Gamesnya beda-beda. Biar nggak garing. Gampang deh mainan sama lo ya. Pertanyaannya gampang banget, simple. Kalau Tommy di sini tinggal jawab pernah atau tidak pernah. Tapi cepet ya. Pernah atau tidak? Ngompol. Tidak. Oke, agak lama tuh jawabnya. Lebih cepet, Oke. Lebih cepet. Jangan terlalu santai. Iya. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Oke. Pernah tidak berarti? Oke, siap ya. Lebih cepet ya. Oke. Pernah atau tidak ditolak cewek? Tidak. Sombong. Gemini. Mana? Rahul mana? Hol. Siap ya. Pernah atau tidak dikejar banci? Pernah. Set banci juga doyan sama lu ya. Gokil. Oke. Guanya takut. Pernah atau tidak pipis di kolam renang? Tidak lah. Oke. Bohongin orang tua? Pernah. Nikung temen? Pernah. Jadi yang ini nih hasil tikungan? Enggak. Oh enggak, oke. Oke, next ya. Itu kalau diceritain, lu pasti bilang lu anjing Tom. Tapi nggak usah. Ayo lanjut. Kalau bintang tamu kita yang satu lagi tuh ditikung sama temennya, tapi dia ya udahlah, ikhlas. Nggak tahu saya tayangannya mau dia dulu apa yang ini dulu. Oke, pernah atau tidak nangis gara-gara nonton film? Pernah. Oh, soft ya. Wah soft banget bos. Oke. Film apa sih? Ingat gak? Sampai nangis loh. Aduh, gue lupa lagi judulnya. Aduh lupa lo Bang Fadi. Coba, oke, next. Pernah atau tidak ngambil uang ortu tapi gak bilang-bilang? Enggak. Pernah atau tidak
bilang orang cantik atau ganteng padahal sebenarnya menurut lu itu mereka aja nggak kayak gitu. Hah? Pernah. Oke. Pernah atau tidak ke gap nonton bokep? Enggak. Berarti aman ya? Ada linknya lo atau masih pakai harddisk? Harddisk. Tahuan harddisk. Kalau harddisk gua nggak ada, kerjaan semua. Aman. Enggak kali, ada yang nyimpen kali. Hah? Nggak ada nyimpen. Harddisk satunya kali, Oh. Bang Fadi. Enggak kasih. Google Drive. Oke, Tommy Baraba, thank you so much. Yo, thank you Bang Fadi. Yo. Oh iya, ada kenang-kenangan. Gue lupa. Agak gelap ini fotonya ya. Ini foto buat Tommy. Nih, ya ini buat Tommy. Sorry. Siap. Nah, lu terserah nih. Satu gue taruh sini, satu lu bawa. Mau lu pilih yang mana? Sorry, pakai tangan kiri. Yo. Ini yang taruh sini. Oke. Ini yang gue bawa. Tommy Baraba. Thank you so much. Thank you.